Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Nit, baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Ini Ibu tungguin ini. Masa udah lama ya kita udah nggak ketemu ya. Ya. Ada apa Ibu? Ini Bu Nit, saya itu kan mau melakukan coaching Iya. mau melakukan coaching, tapi saya itu perlu ada yang mengobservasi supaya coaching saya itu lebih meningkat lagi gitu kualitasnya, karena kan saya masih dalam tahap belajar coaching ke-1, coaching ke-2 gitu. Nah, sekarang ini sebetulnya mau coaching ke-2 Bu. Coaching kedua sekarang. Jadi saya ingin Ibu mengobservasinya supaya nanti bagian saya bisa meningkatkan. Saya ingin mengingatkan dulu rubrik penilaian coaching ya Bu ya, boleh ya? Nah, dalam rubrik penilaian coaching sesuai dengan alur Tirta itu kan ada 3 kompetensi ya yang harus diampuni atau dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama itu kehadiran penuh atau fokus atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan dengan rasa, penerimaan, menghargai, menyimpulkan, dan bertanya, termasuk menemukan kata kunci baik itu yang terucap langsung maupun yang tidak terucap, gitu ya. Kemudian bisa menggali coach, menggali idenya, menggali informasi dari coach itu dengan menstimulus ya, menggugahnya untuk berpikir. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan. Gitu. Kemudian ini Bu, Ibu Ida kira-kira ini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu Ida kembangkan dari proses coaching yang kedua ini? Kompetensi tentang hadir secara utuh, ya Bu ya. Lalu kompetensi membuat pertanyaan yang yang berbobot itu Bu. Jadi 2 Ibu kehadiran penuh atau fokus ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu capai yang ingin saya amati dalam proses ini ya? Nah, saya ingin Ibu Nita mengamati pada bagian kehadiran penuh. Oh, dalam kehadiran penuh. Kehadiran. Jadi supaya nanti saya justru di kompetensi itu yang ingin saya lebih tingkatkan lagi. Lalu bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan? Yang akan kita kembangkan itu adalah jadi nanti saya agar mempunyai kompetensi yang lebih lagi ketika hadir penuh dalam melakukan coaching. Bagaimana untuk fokus gitu Bu ya, supaya saya itu lebih fokus dan nanti saya bisa mendapatkan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi nanti Ibu ingin saya untuk mengamati itu ya, untuk mengobservasi itu. Apa harapan Ibu atau indikator ketercapaian dari proses coaching kali ini? Apa Ibu menurut Ibu? Jadi ketika coach itu merasa dia puas, sudah mempunyai solusi dari permasalahannya, tapi atas dasar ide-idenya sendiri. Ya, apalagi dengan saya kan ingin meningkatkan kompetensi tentang kehadiran penuh itu. Jadi dengan kehadiran penuh saya itu, saya bisa memberikan kontribusi yang baik kepada coach untuk menyelesaikan permasalahan. Ini indikatornya adalah keberhasilan coach itu sendiri. Jadi Ibu ingin saya observasi apakah sekarang lebih fokus, kemudian setelah fokus kan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi coach. Ibu ini mau kapan observasinya? Besok Bu, bisa ya Bu ya? Jadi 9. Proses coachingnya besok? Besok. Jam 9. Oke, boleh. Nanti saya akan kabari Ibu lagi ya, karena saya harus melihat jadwal
Takutnya saya masih di sekolah itu Bu. Ibu terima kasih ya Sama-sama. sudah menghubungi saya, kemudian kita bisa bersilaturahmi lagi. Semoga besok lancar ya Bu ya proses coachingnya dan Ibu mencapai apa yang Ibu harapkan. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Bu Nita, saya juga terima kasih ya atas waktunya Bu Nita mau observasi saya. Ya, sama-sama ya Bu ya. Ya, saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu gitu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ningali Pak Pepi teh gitu ya. Kayaknya Pak Pepi nih hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Tapi gimana nih kabarnya Pak Pepi hari ini? Kalau kabar alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, kita to the point aja ya Pak Pepi karena kita tidak mempunyai waktu yang panjang. Waktu juga sudah sore, tapi saya yakin dengan perbincangan kita ini bisa manfaat lah. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Pak Pepi bicarakan? Yang bisa bicarakan banyak. Saya sering kesiangan, tapi bukan karena saya lagi kesiangan. Kesiangan dalam bekerja, Iya betul. masuk kerja. Iya. Jadi permasalahannya adalah kesiangan masuk kerja. Jadi ketika Pak Pepi berhadapan dengan saya sekarang, goalnya apa yang ingin Pak Pepi dapatkan? Ya, saya ingin yaitu mencoba melakukan kebiasaan dari saya dan juga kedepannya. Jadi intinya bagaimana caranya Pak Pepi bisa on time dalam melaksanakan tugas. Baik, kalau dilihat dari apa namanya permasalahan ini, gitu ya, Pak Pepi itu ada ketidaktepatan masuk itu kalau dilihat dari skala nih 1 sampai 10 ada di skala berapa kan mungkin tidak setiap hari gitu kan Pak? Iya, 7. 7. Jadi di 7 ya. Baiklah kalau di 7 kan sudah ini ya agak nggak begitu sebetulnya sudah begitu mengkhawatirkan gitu Pak Pepi. Nah setelah ini yang ingin Pak Pepi capai dari 7 ke Ya mendekati 10 sih. waduh sampai ke 10 ya. Memang seharusnya kalau kita sebagai pegawai yang baik itu mentaati dari tugas dan kewajiban kita yang melaksanakan tugas dan kewajiban. Baik, apa yang Pak Pepi lakukan untuk tidak terlambat? Sebenarnya bukan masalah terlambat. Memang karena di pagi itu sebenarnya kegiatan aktif pagi di rumah itu ya Iya. anak-anak yang Oke. baik itu. Oke. Jadi saya tidak tega meninggalkan mereka gitu. Kalau bisa aja Belum tanpa ya saya berangkat aja, tapi ya di rumah anak-anak persiapan mau berangkat sekolah tadi antar. Istri saya juga sama, jadi masih diantar gitu. Sebenarnya bisa, cuman ya ada saya nggak tega juga. Misalnya sebelum berangkat ke tempat kerja saya berangkat dulu. Nah itu yang menjadi Betul. Memang permasalahan itu jadi dilema ya Pak ya. Satu sisi kita sebagai kepala keluarga yang harus menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga. Satu sisi juga sebagai pekerja yang dituntut untuk on time gitu. Nah, apa yang sudah Pak Pepi lakukan dengan keluarga kecil Pak Pepi untuk membicarakan tentang permasalahan? ya kalau hal-hal yang sangat urgent misalkan ada ada kegiatan atau ada pengawas dengan kantor kan bisa, jadi sebenarnya udah planning kalau besok pihak di atas tapi itu tidak bisa dilakukan Setiap hari gitu ya, situasional gitu ya kalau itu ya. Oke. Tapi dari Pak Pepi sudah
namanya mencatat apa yang akan Pak Pepi lakukan untuk memperbaiki waktu, gitu, untuk memperbaiki waktu-waktu misalnya bangun, misalnya persiapan, misalnya berangkat gitu. Kalau sudah tahu tidak ada planning waktu. Iya, iya. Jadi langkah-langkah yang memungkinkan untuk membuat memanage waktu itu kira-kira apa? Iya, sebelumnya memang ada pembicaraan juga kalau misalnya ada kegiatan misalnya hari. Kan juga jarak dari ke tempat kerja. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya nggak jam itu tapi pembicaraan itu bisakah itu dijadikan suatu komitmen gitu, pembicaraan kaitan dengan, ya kan tadi disampaikan bahwa ketika kalau ada event tertentu gitu ya bisa seperti itu prepare. Nah, apakah yang itu juga tidak bisa menjadikan satu menjadikan satu agenda yang biasa gitu? Nah, itu dulu sebenarnya bisa ada ke depannya. Iya, kendalanya apa tuh kalau misalnya itu dipakai untuk setiap hari gitu? Itu kendalanya ada, saya belum tega ya. Tega ya, perasaan belum tega. Betul. Sebetulnya bisa sih, misalkan planning ke depannya saya mendekati tempat kerja misalkan punya rumah di sana. Nanti biar bisa mengirim itu bawa keluarga. Karena istri bekerja juga di tempat lain, jadi jauhan. Nah, ini mungkin ke depan perlu dibicarakan lebih lanjut. Dikomunikasikan lagi. Ya, karena memang ini tidak bisa memutuskan sendiri ya Pak Pepi. Jadi sudah ada ibu yang memang juga bekerja, anak juga yang sudah mempunyai komunitasnya, sekolahnya sendiri di situ gitu Pak Pepi, dan semuanya saling berjauhan. Nah, langkah-langkah Pak Pepi yang akan lakukan itu apa? Yang pertama gitu aja, yang lebih ini. Yang pertama, saya akan mengajak ya membicarakan ini anak-anak. Planningnya misalkan satu, saya tidak akan angkat mereka, bisa sendiri. Kalau anak-anak bisa sih. Saya sebutkan Oh iya. kalau istri Oh gitu. ya agak susah, ini nggak bisa mengendarai sendiri. Tidak bisa mengendarai kendaraan gitu. Terus agak jauh juga sih memang dari rumah ke tempat ini juga sama. Tidak bisa dijangkau dengan Gojek gitu ya kayak Bisa sih, cuman ya lumayan. Untuk kelasnya lumayan. Kosnya ya. Jadi tetap itu pertama dibicarakan, jadi ke depannya ya tidak ada lagi. Kerja sudah. Yang kedua tentunya adalah saya akan mendekati sebenarnya udah punya sih di situ, jadi saya nanti persepsi itu harus ada persetujuan Komunikasi lagi. Jadi intinya komunikasi ya Pak Pepi apapun itu. Nah, kapan itu Pak Pepi akan melakukan komunikasinya? mulai minggu depan. Mulai minggu depan ya. Oke, Pak Pepi akan melakukan itu mulai minggu depan. Nah, jadi Pak Pepi dengan apa yang tadi kita bicarakan, saya memahami apa yang Pak Pepi alami itu, yang Pak Pepi hadapi dengan permasalahan dengan keluarga dan tempat kerja. Jadi setelah ngobrol ini, apa yang Pak Pepi dapatkan? Ya saya berani membuat planning.
perubahan itu kita yang ini ya, yang harus yang membuatkan. Ya, saya sangat apresiat sekali Pak Pepi berani membuat satu keputusan untuk membuat satu perubahan, dan memang ini sangat-sangat agak sulit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Bu Nita. Jadi alhamdulillah ya, sudah proses coachingnya berjalan dengan sangat baik. Nah, menurut Ibu bagaimana performance atau performa Ibu pada saat proses coaching? Oke. Alhamdulillah Bu Nit, untuk coaching yang kali ini ya, saya merasa bahwa ada perkembangan dari sebelumnya gitu ya. Apa yang saya lakukan tadi coaching tadi, saya lebih percaya diri dan menurut saya ya lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, skala yang Ibu sudah capai ini berapa nih sekarang? Nah, kalau skala sekarang itu sudah mencapai di 8 lah Bu Nit ya. Sebelumnya kan Ibu menilainya di 6. Nah, ya sekarang alhamdulillah sudah mencapai di 8. Sudah lebih percaya diri dan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sebelumnya apa? Sebelumnya itu kan mengenai kehadiran penuh. Jadi saya ingin lebih baik lagi di kompetensi kehadiran. Ya. Menurut Ibu, kehadiran penuh Ibu itu sudah mencapai skala 8. Skala 8. Apa yang membuat Ibu menilai bahwa Ibu sudah mencapai di nilai 8? Tadi saya sudah menemukan kata kunci Oh. dari coach. Jadi saya kan artinya fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Di situ saya berupaya untuk lebih meningkatkan lagi ya fokus saya terhadap coach untuk menemukan kata kunci. Boleh saya menyampaikan hasil yang Mangga Bu, mangga. Betul sekali Ibu tadi sudah bisa menyampaikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang Ibu dapatnya dari penyampaian coachingnya. Kemudian Ibu dengan percaya diri ya menggali semua potensi dan menggali coaching supaya bisa mencari solusi sendiri atas permasalahannya gitu. Namun ada sedikit Bu tadi ya, ada kata kira-kira gitu ya, yang seharusnya kan memang Ibu harus tegas dalam memberikan pertanyaan dan menggali semua potensi dari coaching. Tapi saya benar untuk saya ya menilai Ibu bukan hanya 8 Bu. Ibu sebenarnya udah mau mencapai 10. Waduh, wah, itu mah terlalu besar itu Bu. Karena Ibu karena setelah Ibu ini coaching kedua kan ya? Kedua. Ibu tampaknya sudah mulai step by step, alur tirtanya sudah mulai beruntun ya. Jadi sudah mulai berurutan gitu. Kemudian dari yang sudah Ibu laksanakan hari ini, apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selanjutnya untuk agar proses kehadiran penuh itu bisa mencapai 10. Yaitu tadi yang disampaikan oleh Bu Nita bahwa dalam menyusun kalimat terlebih lagi dengan adanya kira-kira itu Bu. Nah mungkin agak itu yang masih harus saya perbaiki lagi, kompetensi dari pemilihan kata untuk kata kunci tersebut. Memang ya Bu ya, untuk saat atau ada kata yang kita lontarkan itu memang sepertinya ya sudah biasa dilontarkan atau memang ada di otak belakang gitu ya. Saya juga selalu seperti itu, atau bukan selalu, sering seperti itu, dan memang kita dalam proses belajar ya, dan semoga untuk kedepannya kita bisa mengurangi ya kata-kata yang memang tidak boleh dilontarkan gitu, dan semoga untuk kedepannya apa yang Ibu capai hari ini yang menurut Ibu ada di skala 8 bisa mencapai ke 10 gitu. Ya. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Yang saya dapatkan dari proses coaching tadi adalah ya tadi kan ada penilaian dari Ibu atau yang Ibu tadi tangkap itu dari apa kekurangan dari saya yang harus saya perbaiki itu. Jadi dengan demikian saya tahu hal apa yang akan
saya perbaiki lebih baik lagi. Dari kelas tes coaching tadi dan kemudian dari hasil pengamatan saya, jadi ibu lebih lebih ada gambaran ya bagaimana cara mengembangkan potensi ibu, mengoptimalkan dan memaksimalkan kompetensi ibu dalam hal coaching. Baik ibu, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu ibu? Mungkin nanti ke depannya kan di kompetensi untuk kehadiran penuh itu saya betul. sudah agak ini ya Bu ya. Saya nanti akan ingin meningkatkan lagi di kompetensi pemilihan kata untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan lagi Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan begini, ibu dari rubrik penilaian coaching itu yang pertama dalam kemitraan ibu sudah tampak ya tidak ada gap antara coach dengan coachee. Jadi coachee juga merasa nyaman ya dengan ibu, jadi merasa tidak seperti yang dihakimi atau sedang di wawancara gitu ya, tapi lebih ke ngobrol santai. Jadi coachingnya bisa menyampaikan keluh kesahnya dengan secara terbuka. Jadi ibu bagus dalam kemitraan, kemudian dalam menggali potensi juga ibu sudah mampu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang lebih fokus lagi ke kata kunci. Kemudian ibu sudah bagus lagi dalam hal kompetensi yang presence, kehadiran penuh ya. Artinya dengan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bersih gitu. Dan kemudian yang untuk selanjutnya untuk mendengarkan aktif, dan itu sudah menurut saya itu sudah bagus. Dan mungkin untuk kedepannya dengan berlatih lebih banyak lagi, ibu akan mencapai ketiga itu ya, prinsip coaching. Betul. Ya. Jadi hal yang akan dilakukan ibu selanjutnya adalah dengan banyak berlatih lagi mungkin. Nah, dengan adanya ibu di sini kan jadi mengevaluasi apa yang kurangnya gitu. Selalu pasti ada yang kurangnya. Kita sama-sama belajar ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya sudah melibatkan saya ya, dalam observasi ini, meskipun saya juga masih dalam tahap belajar ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nita, saya juga terima kasih atas waktunya Bu Nita yang bisa membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu, saya pamit ya. Oke Bu Nita. Saya pulang dulu ya Bu ya, karena udah sore. Ya. Assalamualaikum.